Pernah gak sih kalian ngebayangin kenapa ya ada orang yang bisa hatinya jahat banget, sampai hati untuk menghabisi nyawa orang lain, sampai hati untuk jadi penjahat? Kok bisa? Emangnya mereka ini kerasukan apa? Apa yang salah? Cerita Carl Panzram yang akan aku ceritain di video kali ini mungkin bisa menjelaskan satu sisi. Aku tahu ada banyak juga orang-orang yang sebenarnya hidupnya baik-baik aja, tapi emang dasar dia mau jadi orang jahat. Tapi dalam kasus Carl Panzram, mungkin di awal cerita kalian bakal ngerasa kasihan dan iba dengan dia, karena jujur dunia emang gak memihak kepada dia sama sekali. Mungkin kalau Carl punya kehidupan yang beda, dia bakal jadi manusia yang jauh lebih baik. Entahlah. Di video kali ini ada banyak banget mixed feelings karena aku ngerasa sedih, kesel, dan juga simpati dengan Carl di awal-awal. Tapi ya, itu nggak menjustifikasi sama sekali semua kejahatan yang bakal dia lakuin karena orang ini bukan orang biasa. Dalam waktu hidupnya, di sepanjang umurnya, dia menghabisi sekitar 20 nyawa manusia dan sudah melecehkan lebih dari 1.000 orang. 1.000 orang. Iya, kalian nggak salah dengar. Padahal dia meninggal muda, cuman 39 tahun hidup di dunia, tapi kerusakan yang dia perbuat luar biasa. Oke. Dan seperti biasa, aku mau mengingatkan bahwa di video kali ini ada banyak banget kebrutalan, pelecehan menyangkut anak-anak. Jadi apabila kalian gak nyaman dengan topik ini, silahkan skip dulu untuk video kali ini. Mungkin video selanjutnya gak menyangkut anak-anak. Aku juga kurang tahu video selanjutnya apa. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Cerita kita berlatar belakang di akhir tahun 1890-an sampai awal tahun 1990-an. Carl Panzram sendiri lahir pada tanggal 26 Juni 1891 dari keluarga yang tinggal di sebuah peternakan di dekat East Grand Forks, Minnesota, dan Carl adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dia punya 5 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Ayahnya bernama John dan ibunya bernama Matilda. Ayah dan ibunya sama sekali nggak siap untuk punya anak, tapi mereka punya 7 anak. Mereka nggak siap dari segi ekonomi dan juga secara psikis nggak tahu gimana cara mengasuh anak-anak. Bahkan ada yang bilang kayaknya kedua orang tuanya ini memanfaatkan anak-anak mereka untuk dipekerjakan. Dan hal ini terbukti dari cerita Carl, bahwa dari kecil dia sama sekali nggak dikasih waktu untuk istirahat di rumah. Dia dan saudara-saudaranya bener-bener harus bangun subuh hari untuk kerja di ladang. Terus kalau misalnya mau sekolah, kadang-kadang ditahan. Kalau misalnya bukan karena pemerintah maksa anak-anak untuk pergi sekolah, kayaknya Carl dan saudara-saudaranya gak ada yang disuruh untuk belajar. Cuman karena wajib, makanya anak-anak ini dibolehin sekolah, tapi begitu pulang harus langsung pergi ke lahan. Mereka punya beberapa sapi, beberapa hewan ternak, dan juga ada beberapa tanaman yang emang mereka tanam di ladang, dan semuanya yang ngurus Carl. Ayah dan ibunya nggak bisa dijadikan sebagai contoh dan juga tumpuan bagi anak-anak karena mereka berdua selalu berantem. Dan waktu Carl berusia 4, 5, 6 tahun, ayahnya memutuskan untuk pergi dari rumah gitu aja, meninggalkan Carl, ibunya, dan juga saudara-saudaranya. Carl cerita, waktu itu dia cuma tidur kayak 2 jam sehari. Soalnya kalau dia nggak kerja, dia bakal dicambuk, dihukum habis-habisan. Bayangin, anak sekecil itu pergi sekolah, langsung disuruh untuk kerja sampai subuh, tidur cuma 2 jam, langsung bangun, pergi lagi ke sekolah. Saking eneknya, kakak-kakak Carl yang udah mulai dewasa langsung keluar dari rumah, meninggalkan Carl sendirian dengan ibunya. Nah, sebelum kejadian ini, sebelum bapaknya keluar dari rumah dan saudara-saudaranya juga ikut pergi merantau meninggalkan rumah mereka, sempat ada satu kejadian traumatis yang dialami Carl. Waktu itu dia agak sakit telinga. Harusnya dibawa ke rumah sakit, dicek ke dokter. Iya kan? Tapi ibu dan ayah Carl nggak peduli, entah mereka nggak punya uang atau menganggap enteng penyakit Carl. Intinya, Carl disuruh untuk berbaring di atas meja. Bapaknya ngambil senter untuk ngeliat ada apa sih di dalam telinga Carl. Nah, karena nggak terlalu bisa ngeliat, bayangin mereka nyolok-nyolok telinga Carl pakai barang-barang yang ada di dapur. Carl bilang rasanya sakit banget dan aku sendiri bayangin nih ngilu. Hasil operasian ayahnya ini justru membuat telinga Carl semakin infeksi dan mungkin ada pengaruh ke otaknya yang nantinya membuat dia ini agak-agak berbeda daripada orang-orang lain. Ini salah satu kenangan buruk Carl waktu masih kecil. Makanya kenangan ini diingat banget oleh Carl. Nah, setelah ayah dan saudara-saudaranya pergi melarikan diri dari rumah,
Carl mulai mabuk-mabukan. Dia diam-diam ngebuka barang penyimpanan ayahnya di mana di situ ada banyak alkohol, dan di saat Carl berusia 8 tahun, dia sudah jadi alkoholik. Kadang dia jalan ke bar di sekitar rumah untuk beli minuman. Dan hal ini merupakan pelanggaran. Dia masih kecil, nggak boleh minum alkohol. Carl ditangkap dan sempat diadili di pengadilan, tapi nggak dijatuhi hukuman apapun. Dan jujur, menurut aku ini kesalahan ibunya yang nggak bisa mengurus Carl. Karena Carl masih berusia 8 tahun, masih jadi tanggung jawab orang tua. Di rumah, Carl stres. Dia nggak punya teman berbagi, ibunya selalu mukulin dia. Dan semakin dewasa, dia semakin bingung ngelihat orang sekitar. Kok bisa ya ada orang yang hidupnya bahagia? Kok ada yang bisa kaya? Kenapa orang lain berada? Kenapa dia nggak punya apa-apa? Dan karena Carl masih kecil, dia mikir, oh mungkin orang-orang ini punya barang-barang mewah karena mereka ngambil barang-barang itu. Alasan kenapa Carl kekurangan karena dia nggak pernah ngambil apa yang dia butuhkan. Dan dari sini Carl mulai mencuri. Dan kalian tahu apa yang dicuri oleh Carl? Dia masuk ke salah satu rumah tetangga untuk maling kue. Ada sejumlah uang yang juga diambil oleh Carl, dan ini yang menyebabkan sang tetangga melapor ke polisi. Dan karena Carl masih kecil, dia nggak paham apa itu polisi-polisian. Dengan mudah, dia langsung ditangkap. Carl nggak dikirim ke penjara, tapi dikirim ke sekolah reformasi untuk anak-anak yang pernah melakukan pelanggaran hukum. Dan sekolah reformasi ini sama sekali enggak membawa kebaikan dalam hidup Carl. Dari awal Carl masuk sekolah, dia udah ditanya oleh salah satu penjaga sekolah, kamu tahu nggak apa yang namanya hubungan antara pria dengan pria? Aku nggak bisa menyebutkan kata-katanya secara langsung ya. Ini aku tulis aja di layar. Carl yang baru berusia 11 tahun bingung. Hah? Apa itu? Oh, kalau kamu nggak tahu itu apa, sini aku contohin. Dan untuk pertama kalinya, Carl menjadi korban pelecehan. Di sekolah ini, hampir semua pegawainya melakukan pelecehan ke semua anak-anak. Dan sebenarnya udah jadi rahasia umum waktu itu. Banyak banget penjaga yang baru aja di-hire untuk kerja di sekolahan ini, yang langsung berhenti waktu tahu kalau mereka disuruh untuk melakukan penyiksaan. Jadi kalian bisa bayangin, orang-orang yang kerja di sekolah ini memang mau untuk melakukan kekerasan kepada anak-anak termasuk pelecehan. Dan waktu Carl masuk ke sekolah ini, dia dikasih tahu teman-temannya, kamu lihat ruangan itu painting shop. Tapi namanya doang painting shop. Alasannya karena setiap anak yang masuk ke dalam ruangan ini, keluar-keluar pasti warna biru dan hitam semua badannya. Iya, digebukin, babak belur habis-habisan. Ini ruang penyiksaan. Dan Carl benci banget dengan semua orang yang melakukan penyiksaan ke dia. Tapi dia nggak bisa berkutik. Dia masih kecil, dia bingung. Tapi semakin hari Carl makin memahami bahwa, oh, rupanya para pegawai ini seneng kalau ngelihat kami menderita. Dan Carl memutuskan untuk tidak akan membuat orang-orang ini senang. Dia nggak bakal menunjukkan bahwa dia menderita meskipun dia dipukuli habis-habisan. Semenjak itu, kalau dia diapa-apain, Carl diem aja. Dia tahan. Dia nggak mau bikin para penjaga merasa puas, dan para penjaga ini mulai kesel. Carl bilang, hampir semua kejahatan yang ada di dalam hatinya bertumbuh di sekolah ini. Dan untuk pertama kalinya, Carl pengen ngabisin nyawa orang. Dia pengen banget ngabisin nyawa orang-orang yang jahat ke dia. Suatu hari, Carl disuruh untuk bersih-bersih. Dan gak sengaja dia ngelihat ada racun tikus. Waktu itu, Carl disuruh bersih-bersih di ruangan para penjaga. Dan dia ngeliat, oh ada banyak makanan, minuman. Dan kadang Carl disuruh juga untuk buat makanan dan minuman. Setiap kali Carl disuruh bikin makanan atau minuman, dia selalu memasukkan cairan apapun yang keluar dari tubuh dia ke dalam makanan dan minuman yang dia sediain. Ini kelakuan orang jahat, tapi Carl bener-bener dendam. Ini satu-satunya cara dia balas dendam. Barulah dia dapet ide, kayaknya aku masukin aja racun tikus ke dalam makanan dan minuman yang aku bakal sediain. Tapi ternyata para penjaga sadar, entah itu karena baunya kali ya. Terus mereka juga ngeliat kaleng racun tikusnya terbuka. Jadi usaha Carl gagal. Para penjaga nggak bisa ngadu ke polisi karena mereka juga takut kalau ngadu ke polisi, sekolah ini diinvestigasi, ya ketahuan lah busuk-busuknya mereka. Jadi Carl dihukum, tapi Carl sudah mulai kebal. Setelah selesai dihukum, dia mikir lagi gimana caranya dia bisa berhasil balas dendam. Dan Carl memutuskan untuk membakar painting shop. Ya, ruangan yang dipakai untuk menyiksa anak-anak dibakar oleh Carl. Semua teman-temannya tepuk tangan,
Mereka seneng banget ruangan itu dibakar, dan semenjak itu Carl dianggap sebagai pahlawan. Tentu aja Carl dihukum, tapi dia nggak takut, dia nggak pernah nangis, dia nggak pernah teriak, dan ternyata banyak yang respect dengan Carl. Kakak-kakak kelasnya ngasih tahu Carl, sini Carl, karena kamu sudah bakar painting shop, kami kasih tahu gimana caranya kamu bisa keluar dari sekolah ini dengan mudah dan cepat. Caranya, kamu bohong aja. Kamu bilang bahwa kamu sudah berubah jadi anak yang baik. Pokoknya, kamu pura-pura baik banget. Pura-pura kamu sering baca-baca tuh buku-buku kitab suci. Kamu bilang bahwa kamu telah meminta maaf kepada Tuhan dan kamu janji akan menjadi anak yang baik. Tapi Carl bingung. Tapi kan aku belum minta maaf ke Tuhan. Aku nggak ngerasa bersalah sama sekali. Aku juga nggak menjadi anak yang baik. Ya, kamu jangan jujur banget. Pokoknya kamu bohong aja. Ini adalah cara kamu bisa mendapatkan kebebasan. Dan ini adalah awal Carl mengenal yang namanya manipulasi. Oh, ternyata aku tuh bisa bohong untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Beneran dicoba oleh Carl. Dan sukses. Carl diizinkan keluar dari sekolah setelah dia berperilaku baik. Dijemput oleh ibunya. Entah beneran karena sekolah percaya dengan Carl atau mereka juga udah capek ngurusin Carl di sekolah. Intinya Carl berhasil kabur. Dan begitu dia pulang ke rumah, dia meluapkan semua emosinya. Carl bilang semenjak dia ada di sekolah itu, dia ngerasa dia pengen membuat semua orang, semua yang ada di sekitarnya menderita. Dia pengen menghancurkan manusia. Makanya begitu dia pulang ke rumah, dia ngeliat ada beberapa hewan ternak mereka yang kelaparan, kurus ceking, itu langsung dihabisi oleh Carl. Semuanya. Yang masih sehat-sehat dilepasin oleh Carl. Seluruh yang ditanam di lahan mereka dicabut oleh Carl. Pokoknya nggak bersisa satupun hal baik di sekitar rumah itu. Carl juga lanjut merampok seluruh rumah orang yang ada di sekitarnya. Bahkan orang dewasa pun berani dirampok oleh Carl. Ditelanjangin sama dia, sampai orang dewasa ini lari ketakutan. Terlalu malu untuk ngelapor ke polisi karena dikerjain oleh anak kecil. Dan ibunya, untuk pertama kalinya, barulah berusaha untuk membantu. Carl, kamu jangan jadi kayak gini. Kamu pengen jadi apa? Sini ibu bantu. Ibu akan wujudkan cita-cita kamu. Dan Carl bilang dia pengen jadi pendeta. Alasannya karena sekolah reformasinya dulu berbasis agama dan Carl melihat kalau dia bisa menjadi petinggi agama, dia punya power untuk melakukan penyiksaan terhadap anak-anak. Jadi ini alasan kenapa dia pengen jadi pendeta. Dan Matilda mewujudkan apa yang diinginkan oleh Carl. Dia kirim anaknya sekolah untuk belajar agama, dan waktu itu banyak yang mengira Carl memang pengen berubah, kecuali ada satu pendeta. Gak tahu kenapa, pendeta ini ngerasa Carl kayaknya bohong, ada sesuatu yang berusaha Carl tutup-tutupi, jadi pendeta ini benar-benar ngawasin Carl. Di sekolah ini ada juga tindakan kekerasan. Entah itu dalam bentuk hukuman atau memang ada sistem internal yang juga tidak beres. Dan lagi-lagi Carl jadi bintang utama. Dia jadi anak yang sering banget dipukulin. Meskipun berusaha untuk kelihatan baik, tapi di luar sekolah Carl masih melakukan perampokan. Dan kali itu dia masuk ke dalam salah satu rumah petani dan maling pistol yang ada di dalam rumah. Yang kemudian dia bawa ke sekolah, dan waktu dia dipukuli, Carl mengeluarkan pistol ini dan langsung menembakkan ke salah satu pendeta. Tapi pelurunya nggak keluar karena ternyata pistol ini tidak di-maintain dengan baik. Jadi mesinnya tuh ada yang nyangkut, pelurunya nggak keluar, pendeta ini baik-baik aja. Tapi semenjak itu sekolah mempertanyakan Carl. Beneran nggak sih Carl kamu mau jadi pendeta? Mereka sendiri takut dan mengusir Carl secara halus, bilang ke Carl, kayaknya kamu harus mikir lagi deh, kamu beneran mau jadi pendeta atau enggak, mau tobat atau enggak. Dan Carl merasa tersinggung, merasa tertolak. Dia keluar dari sekolah itu, dia pulang ke rumah, tapi ibunya nggak mau nerima dia lagi. Karena Carl nggak punya tempat tinggal sama sekali, jadinya dia ngungsi ke kereta. Dia nyelundup masuk dari satu gerbong ke gerbong lain, dari satu kereta ke kereta lain, ke kota-kota yang berbeda. Dan di dalam kereta, lagi-lagi Carl menjadi korban. Waktu itu Carl masih berusia 14 tahun. Trigger warning. Di salah satu gerbong ada 4 bapak-bapak yang ngajak Carl ngobrol. Carl yang masih polos, memang dia merampok, mau nembak orang, ngebakar sekolah, tapi dia belum mengarah ke arah seksual. Di kereta inilah dia menjadi korban pelecehan. Dia diperkaos oleh 4 bapak-bapak sekaligus, dan begitu Carl dibuang turun dari kereta, Carl merasa benar-benar hancur. Dia sampai nanya, kenapa ya hidup aku tuh gini banget? Kenapa semuanya benci aku? Kenapa semuanya merusak aku? Kenapa aku nggak pernah bisa punya apa yang aku pengen? Sedih nggak sih?
Dan semenjak itu, Carl selalu mengasosiasikan hubungan seksual dengan kekerasan. Dia nggak tahu apa itu hubungan konsensual, yang dia tahu kalau mau, ya langsung aja serang siapapun yang ada di sekitar. Dan karena dia selalu dilecehkan oleh sesama jenis, dia juga melecehkan sesama jenis. Dari semua korbannya, semuanya laki-laki. Cuman ada satu wanita yang pernah dia lecehkan, itu pun karena dia marah, bukan karena dia punya perasaan. Sebenarnya kita juga nggak tahu apakah dia menyukai sesama jenis atau enggak. Mungkin Carl melecehkan sesama jenis karena dia juga marah sih. Dan menurut pengakuan Carl sendiri, dia nggak melecehkan wanita karena dari kecil dia sering dengar orang-orang bilang bahwa wanita itu kotor. Iya. Mungkin ini omongan orang-orang ya patriarki lah ya. Dan kebetulan waktu Carl melecehkan wanita, gak lama kemudian dia memang terkena penyakit menular seksual. Yang semakin membuat Carl yakin wanita memang kotor dan dia benar-benar gak pernah lagi melecehkan wanita di sekitarnya. Oke, kita balik ke cerita. Sekarang Carl nggak punya tempat tinggal, tentunya dia nggak punya orang yang menafkahi dia. Carl harus lanjut merampok, dan Carl selalu merampok orang-orang yang dia perkaos. Saat menjalankan salah satu aksinya, Carl ditangkap oleh polisi. Dan karena dia masih kecil, masih 15 tahun, Carl kembali dimasukkan ke sekolah pelatihan, bukan sekolah reformasi. Dan di sekolah ini, Carl memperkaos semua murid yang dia temui. Dan di situ ada satu penjaga sekolah yang benci banget dengan Carl, yang juga dibenci oleh Carl, yang selalu menyiksa Carl. Dan makanya nih, Carl udah ngeliatin banget, kapan aja ini bapak aku balas dendam ya. Penjaga ini bener-bener ngelakuin semua kekerasan yang bisa dia lakukan ke Carl. Dan waktu lagi meleng, Carl menyelundupkan papan kayu besi. Dan dari belakang, Carl mukul papan besi ini ke kepala si penjaga. Untungnya bapak ini nggak mati, tapi dia benar-benar takut dengan Carl. Dia nggak lagi-lagi ngerjain Carl. Dia nggak ngelapor ke polisi karena balik lagi. Di sekolah ini ada banyak banget hal-hal ilegal dan kekerasan yang dilakukan oleh penjaga ke murid-murid. Jadi ya, Carl lega. Akhirnya dia nggak disiksa lagi. Dan dari sini juga Carl paham bahwa kalau dia nggak mau disiksa, dia harus jadi orang yang menyiksa. Dan kalau misalnya ada yang lemah, ya salah sendiri. Kenapa jadi orang lemah? Soalnya dari seluruh pengalamannya, dia ngerasa ini intisari kehidupan. Untuk menjadi kuat, harus menyiksa yang lemah. Setelah beberapa bulan sekolah, Carl akhirnya punya teman pertamanya. Dan mereka berdua memutuskan untuk lari dari sekolah ini untuk lanjut merampok. Mereka nggak melihat ada bagus-bagusnya sekolah di situ. Mending kita lanjut aja ngerampok, nyari uang. Dan mereka mulai merampok gereja. Setelah berkali-kali merampok, ada satu hari di mana Carl hampir ketangkep dan temennya tadi beneran ketangkep. Temennya, karena udah beberapa kali melakukan perampokan dan hal-hal nakal lainnya, dikirim ke penjara orang dewasa. Sedangkan Carl yang nggak ketangkep, bingung. Dia harus ngapain? Terlalu riskan untuk ngerampok di sekitar situ lagi. Jadi Carl memutuskan untuk ke Kansas. Waktu itu umurnya 15 tahun, tapi dia bohong ke pihak militer Kansas dan bilang dia sudah berusia 17 tahun dan Carl pengen join militer. Di tempat ini, Carl susah banget untuk nerima perintah. Harus dipukul dulu baru nurut. Soalnya dari kecil ini yang dia alami. Harus dipukul baru nurut. Kalau nggak dipukul berarti nggak disuruh. Soalnya kan orang tuanya juga kayak gitu. Mukul dulu baru nyuruh. Dan sebenarnya di sini ya Carl diperlakukan lumayan manusiawi. Tapi dasar memang anak ini udah lumayan rusak. Dia tuh nggak bisa nggak maling. Meskipun itu cuman barang-barang kecil. Dan dalam kasusnya kali ini dia maling beberapa seragam. Carl ditangkep tapi waktu itu sebenarnya orang-orang tuh nggak mau ngehukum dia gimana-gimana. Ya namanya juga maling seragam. Bukan hal besar ya. Tapi ada salah satu petinggi yang juga waktu itu menjadi sekretaris perang di Amerika yang bernama William Taft yang bilang ke semua orang, enggak, kita nggak bisa ngehukum Carl dengan ringan. Aku pengen jadiin Carl pelajaran untuk semua orang, jangan macem-macem di militer. Meskipun Carl cuman maling seragam, aku akan menjatuhi dia hukuman 3 tahun di penjara. Dan Carl dikirim ke salah satu penjara yang paling seram di Amerika. Carl bilang, kalau misalnya saat itu dia masih punya kebaikan di hatinya meskipun sedikit, setelah masuk ke penjara ini, gak ada sama sekali setitik pun kebaikan yang tersisa di dalam hati dan dirinya. Dia benar-benar menjadi monster. Ingat ya, nama bapak yang ngirim dia ke penjara tadi William Taft. Nanti namanya bakal muncul lagi.
Di penjara ini, Carl berantem dengan seluruh sipir penjara. Dia disiksa gila-gilaan. Apa penyiksaan yang ada di penjara? Semuanya udah dicicip oleh Carl. Dan sekeras apapun hukumannya, Carl nggak pernah nangis. Nggak pernah nunjukin rasa sakit. Mukanya selalu datar. Carl juga olahraga, dipekerjakan gila-gilaan di penjara, sampai badannya waktu itu keker dan besar. Di sini sih titik dimana Carl memang bener-bener pengen menghancurkan semua manusia yang ada di sekitarnya. Mungkin karena dia nggak pernah dapet rasa kasih sayang sama sekali dan selalu dijahatin oleh orang-orang di sekitarnya. Nggak pernah dapet apa yang namanya keadilan, nggak pernah diperlakukan seperti manusia yang layak. Dan Carl menjalani hukumannya selama 3 tahun. Dia keluar dari penjara sekitar usia 17-18 tahun. Ini masih muda banget, tapi pengalaman hidupnya udah pahit banget. Begitu Carl keluar dari penjara, otomatis dia juga sudah diberhentikan secara tidak terhormat dari militer. Jadi dia kembali menjadi tunawisma dan Carl kembali ke gerbong kereta. Meskipun bisa mencuri, tapi nggak tahu kenapa Carl selalu pengen nyari kerja. Dan akhirnya dia dapet nih kerjaan jadi salah satu penjaga karnival. Di situ Carl disuruh untuk menjaga orang-orang dan juga hewan-hewan yang dipakai untuk sirkus. Dan suatu hari, salah satu kuda yang dia jaga, nggak sengaja, ya namanya kuda lah ya. Mungkin Carl melakukan sesuatu yang membuat kuda ini risih, jadi dia dipukul oleh si kuda. Dan Carl yang marah, mukul kuda ini balik. Tindakan Carl dilihat oleh salah satu pegawai yang kemudian membuat bos karnival memecat Carl. Dan Carl selalu mau balas dendam. Dia nggak terima, dia dipecat. Oke, sekarang giliran aku yang balas dendam ke kalian. Di suatu malam saat semua orang lagi tidur, Carl membakar kuda yang pernah menyerang dia. Kuda ini teriak dan lari ke seluruh tempat, membakar semua tenda yang ada di sekitar. Dari atas, dari kejauhan, Carl ngeliatin, ketawa. Semua tenda yang ada di situ hangus. Dan Carl kembali mencari pekerjaan. Waktu Carl lagi nongkrong-nongkrong, ngegebukin orang di sekitar kereta, ternyata ada salah satu orang yang ngeliat tindakan Carl dan ngajak Carl untuk kerja bareng dia. Jadi ada banyak banget yang namanya organisasi yang kurang jelas waktu itu yang mempekerjakan buruh-buruh, dan para buruh ini harus dimandorin, harus dikerasin, harus dipukulin biar mereka kerjanya bener. Aku juga kurang tahu kenapa ya, zaman dulu kayaknya hidup keras banget. Dan Carl disuruh untuk jadi mandornya. Ini mandor dalam tanda kutip ya, bukan mandor beneran kayak sekarang. Tapi ya, pokoknya tugas dia adalah ngegebukin orang-orang yang kerjanya nggak beres. Terus Carl juga mulai ikut praktek yang dilakukan oleh orang sekitarnya, yaitu memelihara anak. Ini gila banget sih. Ternyata waktu itu mereka orang-orang dewasa ini kadang-kadang membeli anak-anak yang terlantar untuk dijadikan semacam budak yang mereka bisa suruh-suruh untuk melakukan apapun. Dan dalam hal ini Carl membeli satu anak laki-laki yang dia ajak untuk ngerampok bareng. Anak ini ya cuman bisa nurut, dia belajar cara merampok dari Carl, dan setelah berkali-kali merampok ya pasti ada saat dimana mereka akhirnya ketahuan. Mereka ditangkep tapi nggak dijatuhi hukuman penjara. Kata orang yang nangkep mereka, kayaknya kalian nih bisa kerja nih, badan kamu kan besar. Gimana kalau kamu ikut kerja pembangunan jalan bareng aku, tapi kamu nggak dibayar, sebagai ganti kamu tadi maling. Nah, jadi si Carl ini ibaratnya dipekerjakan lah di salah satu pembangunan jalan di situ. Carl kerjanya bagus, beres, tapi dia ngerasa ngapain aku ngabisin waktu di sini, aku juga nggak dibayar. So setelah Carl ngerasa bosan, dia lari. Sempat ketemu, ditangkep lagi. Kali ini bosnya marah, jadi Carl ini digantung buat disiksa. Tapi waktu mereka pukuli Carl berkali-kali dan Carl nggak nangis, nggak ngeliatin wajah apapun, ekspresinya datar aja. Bosnya sendiri takut, saking takutnya dia nyuruh, udah, lepasin aja itu Carl, biarin aja dia pergi kemana. Aku takut, ngeri, bukan manusia. Dan akhirnya Carl bebas. Lagi-lagi Carl naik kereta dan kali ini dia menuju Oregon. Masih lanjut tuh, ngerampok, memperkaos orang-orang di sekitarnya tanpa pilih-pilih, yang penting pria. Tapi Carl ngerasa bosen, dia pengen ada sesuatu yang baru. Iseng-iseng Carl maling yacht. Iya, perahu yacht. Dia jalanin begitu aja. Tapi karena emang Carl nggak bisa yang namanya berlayar, waktu itu baru pertama kali, kapalnya nabrak. Terus ketahuan lah, ternyata ini kapal yang dicuri. Carl ditangkap dan para polisi menjanjikan Carl, kalau Carl mau ngasih tahu informasi detail tentang kapal yacht yang dia curi, Carl bakal dikasih keringanan hukuman. Jadi Carl setuju, dia kasih tahu lah lokasi persis di mana perahu tenggelam, blablabla. Pokoknya sedetail-detailnya. Tapi waktu di pengadilan, ternyata Carl nggak dikasih keringanan hukuman sama sekali.
Dia dijatuhi hukuman 7 tahun di penjara dan Carl marah. Carl pengen balas dendam, dia nggak terima dia masuk penjara selama 7 tahun. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Carl? Begitu pintu besi penjaranya ditutup, malam-malam Carl ngebengkokin pintu sel tempat dia dikurung. Sampai bengkok, sampai dia bisa keluar. Carl tutup semua pintu keluar dan dia bakar penjara ini sampai seluruh narapidana terpaksa dikeluarkan dan harus dievakuasi ke lapangan. Semua sipir dia pukuli habis-habisan, dia buat mabok. Dan Carl membantu salah satu temannya untuk kabur dari penjara. Harusnya waktu itu Carl ikut kabur, tapi jendelanya nggak cukup untuk badan dia. Jadi temennya aja nih yang kabur. Dan karena semua kekacauan ini, Carl dihukum di basement penjara. Waktu itu Carl dianggap pahlawan. Semua narapidana tepuk tangan. Wah, hebat banget Carl. Sampai seluruh sipir itu ibaratnya dianggap nggak becus lah. Mereka ngerasa Carl ini entertainment baru. Banyak banget hal-hal aneh yang terjadi di penjara semenjak Carl masuk ke situ. Tapi sekarang Carl dihukum di basement penjara, gak dikasih makan sama sekali selama 60 hari, tanpa penerangan sama sekali, gak ada lampu ataupun cahaya sedikit pun. Carl cerita gimana cara dia bisa bertahan tanpa makan, itu dengan cara meraba-raba kecoa yang ada di sekitar dia, yang lalu langsung dia makan. Aku gak ketawa ini karena lucu ya. Tiap aku ketawa itu berarti aku tuh merinding, tapi berusaha untuk ditutupi dengan tawa. Ya pokoknya kalian paham kan maksud aku gimana. Terus kalian ingat kan ada satu teman yang berhasil kabur. Nah temannya ini dikejarlah oleh salah satu sipir. Terjadi aksi kejar-kejaran, berantem. Oleh temannya tadi, sipir ini ditembak. Sang sipir meninggal. Meskipun secara nggak langsung bukan Carl yang melakukan penembakan, tapi Carl tetap dianggap bersalah juga karena udah bantu temannya tadi bebas. Jadi Carl kembali dijatuhi hukuman 7 tahun lagi di penjara. Jadi total hukuman dia 14 tahun. Dan posisi sipir yang meninggal tadi digantikan oleh orang baru yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik kandung dari sang sipir yang tentunya benci banget dengan Carl karena Carl dianggap bersalah. Rupanya adik sipir ini sadis banget. Bukan cuma Carl yang jadi objek penyiksaan, semua napi di situ disiksa dan ada banyak banget penyiksaan-penyiksaan baru pakai alat-alat sendiri yang aku kalau mau ceritain di sini rasanya tuh merinding. Dan rupanya ketahuan oleh orang-orang atas. Jadi sipir ini diberhentikan dan digantikan oleh orang lain. Jabatan persisnya aku kurang tahu, tapi sipir ini punya posisi yang lumayan tinggi lah. Dan orang baru yang menggantikan sipir yang dipecat tadi beda banget dengan sebelum-sebelumnya. Kalau nggak salah namanya Murphy. Dan Murphy pengen memanusiakan para narapidana yang ada di penjara. Bahkan dia ngajak Carl secara manusiawi dari hati ke hati. Kamu maunya apa Carl? Kenapa kamu kayak gini? Apa yang kamu pengen? Kenapa kamu membakar penjara? Kamu pengen dimanusiakan? Ya udah, mari kita memanusiakan satu sama lain. Aku nggak bakal nyusahin hidup kamu di penjara. Kamu juga jangan nyusahin hidup kami yang kerja di penjara. Sampai si Pak Murphy ini bilang, Carl, kalau kamu memang penat di dalam penjara, ya udah kamu jalan-jalan aja keluar. Aku kasih kamu izin nih, kamu pergi aja keluar. Yang penting kamu nanti balik lagi ya. Aku percaya sama kamu. Lo tuh sampai bingung. Dia nggak pernah diperlakukan secara baik oleh orang lain. Dia sampai percaya nggak ya? Dicobalah oleh si Carl. Dia keluar dari penjara dan beneran nggak dihadang. Dia keluar, jalan, duduk di batu. Bingung. Dan sesuai janjinya, Carl balik lagi ke penjara. Pak Murphy sempat nanya, kenapa Carl kamu balik lagi? Padahal kamu bisa lo langsung kabur. Dan Carl jawab, nggak tahu Pak, kayak aku penasaran aja. Kenapa Bapak ngebiarin aku keluar? Jadi aku balik lagi ke sini. Dan beneran, semenjak itu kehidupan di penjara nggak ada tuh namanya siksa menyiksa. Semuanya berjalan dengan sangat tenang. Sampai Carl sendiri bingung. Dan dia punya pemikiran kayak gini guys. Nggak mungkin ada hal baik yang terjadi. Ini pasti ada apa-apanya. Sebelum ada apa-apanya terjadi, kayaknya aku harus kabur deh. Jadi Carl memutuskan untuk kabur. Dan dia bisa ngelakuin itu dengan mudah karena ya para orang-orang di penjara percaya sama dia. Begitu Carl kabur, Pak Murphy tadi dipecat karena dianggap tidak becus. Dan ini satu-satunya hal yang disesalkan oleh Carl. Carl nggak nyesel ngelakuin kejahatan yang sudah dia lakukan dan yang bakal dia lakuin. Dia nggak nyesel sama sekali. Satu-satunya penyesalan dia cuman, kenapa ya aku mengecewakan satu-satunya orang yang baik ke aku. Waktu itu aku beneran gak tahu kalau dia beneran baik. Aku kira ada sesuatu jahat yang disembunyikan. Jadi aku kabur sebelum sesuatu yang jahat itu terjadi. Nah, karena Carl sudah kabur nih, dia balik lagi ke kereta, ngerampok, perkaos orang. Dan sekarang tempat-tempat yang dia rampok juga dia bakar. Dalam semua aksinya,
ada satu hari di mana Carl secara nggak sengaja membuat salah satu korban yang dia perkaos meninggal. Waktu itu Carl bilang dia nggak ada maksud untuk menghabisi nyawa, tapi ya karena mereka lawan-lawanan tuh, makanya nggak sengaja aja korban ini meninggal. Dan waktu itu Carl sadar bahwa dia merasa senang. Dan Carl ketagihan. Di sini Carl bener-bener udah jadi monster. Kalian ingat kan petinggi militer, si sekretaris perang yang menjatuhkan Carl hukuman ke salah satu penjara terseram di Amerika, si William Taft tadi? Carl mendatangi rumah William Taft. Rumah ini dia rampok dan yang Carl ambil adalah pistol yang kemudian dipakai oleh Carl untuk melakukan semua kejahatannya. Menurut Carl ini adalah cara terbaik dia bisa balas dendam, supaya nama William Taft selalu dikait-kaitkan ke semua kejahatan yang terjadi di sekitar. Carl tahu William Taft nggak mungkin ditangkap, soalnya kan yang namanya pistolnya dicuri. Tapi ya seenggak-enggaknya William Taft bakal selalu dihantui oleh kejahatan yang dilakukan oleh Carl. Sedendam itu dia. Selain pistol, Carl juga ngambil uang dalam jumlah yang sangat banyak. Saking banyaknya, setelah merampok, Carl langsung beli perahu yacht, kapal yacht. Apa sih? Ya, yacht. Terus Carl mulai buka lowongan pekerjaan. Ada nggak yang mau jadi kru aku nih? Kita bakal belayar. Orang-orang ini sama sekali nggak tahu bahwa Carl adalah orang gila, bahwa dia seorang monster. Dan aku juga lupa ngomong, setiap kali Carl ditangkap, dia selalu pakai nama palsu. Dulu belum ada tuh yang namanya internet, jadi background check itu susah. Jadi ada banyak banget orang-orang yang mendaftar dan kemudian diangkat menjadi kru kapalnya. Tapi orang sekitar mulai curiga karena orang kru kapal Carl ini selalu berbeda. Dan setiap yang udah pernah kerja sama dia gak pernah balik. Kok krunya baru terus? Yang lama-lama gak pernah kelihatan. Berhubung udah mulai banyak yang curiga, Carl merubah taktiknya. Kali ini dia cukup mempekerjakan 2 orang aja yang enggak dia apa-apain. Beneran dipekerjakan di kapal. Dan mereka ini guys, bukan berlayar untuk jadi pedagang atau apa ya. Justru mereka melakukan perampokan, kayak bajak laut. Mereka merampok kapal-kapal lain yang ada di sekitar mereka. Carl menjanjikan 2 krunya bakal dibagi hasil dengan rata. Tapi di dalam hati Carl, dia sebenarnya bakal pastinya menghabisi 2 orang ini nanti setelah mereka sudah deket di daratan. Pokoknya sampai mereka udah maling banyak lah. Dan namanya niat jahat tadi ya, begitu dirasa sudah cukup harta yang mereka rampok, mereka mau balik ke daratan, gak sengaja kapal mereka nabrak es. Kapal tadi tenggelam. Semua hasil rampok mereka hilang begitu aja, termasuk pistol William Taft yang dia pakai untuk merampok. Hebatnya, Carl dan 2 krunya semuanya selamat. Mereka berhasil berenang ke daratan. Dan 2 krunya tadi langsung kabur. Kayaknya mereka tahu deh, mereka tuh sebenarnya nggak bakal selamat. Carl kembali miskin dan dia kembali ke kereta lagi. Kembali memperkaos, merampok, dan menghabisi nyawa orang di sekitarnya yang pengen dia serang dan dia anggap lemah. Waktu itu Carl sudah berusia 29 tahun. Dan waktu Carl merampok salah satu mansion yang ada di situ, Carl menyekap semua keluarga yang ada di dalam bangunan mansion, tapi rupanya ada satu staff yang sempat nelpon polisi untuk mengabari bahwa mereka sedang dirampok dan Carl lagi-lagi ditangkap. Tapi Carl kembali memberikan nama palsu. Dan menurut polisi, karena ini adalah tindakan pertama Carl yang melanggar hukum, jadi Carl cuma dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Karena hukumannya singkat, begitu Carl keluar dari penjara, dia kembali nyari kerja dan kembali jadi mandor, mukulin orang-orang kerjaannya. Dan waktu dia lagi berantem, lagi baku hantam pakai pistol, ada polisi yang ngeliat. Jadi orang-orang ini langsung ditangkap. Nah, berhubung Carl waktu itu lagi bekerja, jadi ada yang bayarin jaminan. Mereka-mereka yang ditangkap boleh nggak ditahan di penjara selama masih diproses. Tentunya Carl nggak mau masuk penjara. Jadi waktu dia dibebaskan dalam jaminan, Carl langsung lari, dia ngilang. Carl nyelundup masuk ke dalam kapal yang berlayar menuju Portugis dan Angola, Afrika Selatan. Hebatnya Carl, dia tuh nggak ketahuan loh. Nggak ada satupun yang curiga, nggak ada orang yang tahu. Tiba-tiba Carlnya sendiri yang ngaku. Mungkin dia bosen kali ya sembunyi di dalam kapal. Jadi dia ngomong, "Hai, namaku Carl. Aku sebenarnya diam-diam nyusup ke dalam kapal kalian. Tapi kalian jangan hukum aku, karena aku ini orangnya bisa kerja." Dan bener aja. Sebagai hukuman, Carl dipekerjakan di kapal. Saking senengnya yang punya kapal dengan Carl disuruh untuk stay aja. Jangan kemana-mana, kerja aja di kapal ini udah. Tetapi Carl bosen diperintah. Dia bilang, "Aku gak mau.
turunin aja aku di Angola. Aku pengen coba hidup di Afrika Selatan. Soalnya di situ kan banyak orang-orang berkulit hitam. Aku yang berkulit putih pasti punya privilege, pasti dispesialkan dan dianggap lebih tinggi. Jadi Carl turunlah di Angola, Afrika Selatan. Di sini Carl bisa-bisanya ya dapat kerjaan semudah itu. Dia dipekerjakan di salah satu perusahaan minyak Sinclair yang juga merupakan tambang milik Amerika. Dan di sini sebenarnya Carl kerjaannya oke-oke aja. Hampir tiap hari dia bisa mabuk, dia punya banyak uang. Dan waktu itu Carl mikir, kenapa ya? Dia baru sadar nih, kenapa ya? Aku tuh kok malah melecehkan pria? Bukannya harusnya aku tuh tertarik dengan wanita? Dan untuk mengetes apakah dia tertarik dengan wanita, trigger warning. Carl membeli anak perempuan. Dia beli salah satu anak berusia 11 tahun dari keluarganya langsung seharga $8. Anak ini dia bawa pulang, tapi nggak dia apa-apain karena nggak tahu kenapa Carl bilang, kayaknya anak ini kotor, sudah nggak suci. Jadi anak ini dia balikin lagi ke keluarganya. Terus Carl minta adiknya yang dikasih ke dia, anak berusia 8 tahun. Anak ini kemudian Carl bawa pulang lagi, anak yang berusia 8 tahun sekarang ya, adiknya dari anak perempuan sebelumnya. Dia bawa pulang, tapi nggak dia apa-apain karena nggak tahu kenapa Carl nggak pengen aja. Anak ini kemudian dia pulangin ke keluarganya, untungnya, dan Carl pasrah. Ya udahlah, kayaknya memang korban aku pria aja. Di pabrik, Carl mulai ngeliat-ngeliat siapa kira-kira orang lemah yang bisa dia tindas. Dan di situ salah satu teman kerjanya ada yang bawa anak. Anak ini juga semacam kerjalah di pabrik itu. Awalnya di grooming dulu, baru kemudian dilecehkan. Dan anak ini langsung ngadu ke bapaknya yang langsung ngadu ke bos. Carl dipecat. Dan Carl nggak terima. Padahal dia sendiri yang salah, dia yang nggak terima. Pak bos yang mecat dia pukuli habis-habisan pakai kursi. Sampai pak bosnya tadi koma. Iya, selama si pak bos koma, Carl yang diusir mendirikan tenda di sekitar perusahaan untuk ngeliatin orang yang keluar masuk di bangunan itu. Saking takutnya orang-orang ya, mereka nggak berani jalan keluar masuk sendirian. Mereka selalu jalan masuk itu segeng. Bahkan bapak-bapak sekalipun, bener-bener mereka nggak berani sendirian. Dan waktu Carl lagi camping, ada anak berusia 12 tahun yang semacam kerja kecil-kecilan lah di perusahaan itu. Anak ini baru aja mau kerja dan tersesat. Dilihat oleh Carl. Ini dia mangsaku, orang lemah. Carl pura-pura berbaik hati untuk menunjukkan jalan kepada anak ini, tapi malah diajak ke tempat yang sepi. Anak ini diperkaos dan kemudian kepala anak ini dibenturkan ke batu. Sedih banget. Pak bos yang tadi koma, untung aja masih bisa bangun dan kemudian melapor ke polisi. Carl yang tahu bahwa sekarang dia jadi buron, merasa terpaksa meninggalkan Angola. Tapi sebelum pergi, Carl bakar dulu tempat perusahaannya tadi. Saat melalang buana, Carl sempat mengincar orang-orang dewasa. Dia bilang ke para pemburu buaya, pengen nangkep buaya, nggak tahu mau ngapain lah. Intinya, Carl nyewa 6 pemburu. Naiklah dia ke kapal para pemburu, dan pergilah mereka ke pulau yang katanya ada banyak buaya. Balik-balik, cuman Carl sendirian. Carl bilang kepada orang sekitar, iya nih, 6 orang tadi kemakan oleh buaya. Percaya nggak percayalah kalian dengan cerita si Carl. Nah, masyarakat setempat tuh sebenarnya gerem banget, pengen menghajar Carl habis-habisan, tapi mereka nggak berani. Soalnya mereka berkulit hitam, Carl berkulit putih. Kalau misalnya Carl kenapa-kenapa, takutnya justru warga lokal yang kena. The real privilege ya. Mentang-mentang berkulit putih, barulah setelah Carl puas nih, mungkin balas dendam ke Angola, yang sebenarnya nggak salah apa-apa ke dia, baru Carl pulang. Dia nyelundup lagi, naik ke kapal tujuan Inggris, kemudian nyelundup lagi naik kapal tujuan Amerika. Kali ini Carl ke Massachusetts. Dan di sini Carl bertemu anak bernama Henry yang berusia 12 tahun. Waktu itu Henry lagi mau belanja, disuruh oleh emaknya ke toko punya bibinya. Si Henry memang biasa disuruh-suruh belanja, tapi hari itu sayangnya dia ketemu dengan Carl. Carl pura-pura mau temenan. Dia ngikutin Henry ke toko bibinya. Bibinya ketemu dengan si Carl, tapi di perjalanan pulang, Henry diperkaos dan juga dihabisi. Mulut Henry disumpal menggunakan majalah yang dibeli Carl di toko bibinya tadi. Dan otomatis, waktu jenazah Henry ditemukan, bibinya langsung ngadu ke polisi bahwa ada pria asing yang memang ikut dengan ponakannya. Berita meninggalnya Henry diketahui oleh semua orang dan ini tuh berita yang besar banget. Bener-bener kasihan banget dengan Henry. Semua orang nyari Carl,
Dan menurut para ahli, kayaknya Carl memang pengen ditangkap karena dia meninggalkan banyak jejak. Tapi waktu itu Carl sudah pergi ke New Orleans. Dia udah ngerampok sana-sini. Dan dia juga sempat ngerampok salah satu rumah sakit untuk maling kokain. Carl tahu dia meninggalkan terlalu banyak jejak, jadi dia pindah lagi ke New York. Dia ke New Haven dan maling yacht lagi. Yacht ini sebenarnya milik salah satu petinggi polisi dan juga di dalamnya ada banyak pistol. Carl berlayar menuju New York dan dia membeli anak kecil yang lagi-lagi kasarnya dia pelihara dan dia ajak untuk melakukan perampokan. Tapi di sela-sela merampok, Carl juga mengajari anak ini untuk menghabisi nyawa orang-orang yang mereka rampok. Dan anak ini bilang dia nggak mau, dia nggak siap, dia nggak sampai hati. Kalau mau merampok boleh, tapi kalau udah ngambil nyawa orang, aku nggak bisa, kata anak ini. Dan anak ini beruntung banget karena Carl nggak ngapa-ngapain dia. Anak ini dipulangkan, terus Carl berlayar. Dan otomatis anak yang dipulangkan ini langsung lapor ke polisi karena dia ngerasa keterlaluan. Dan dia tahu ada pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah Carl. Dari hasil laporan anak ini, Carl berhasil ditangkap oleh polisi. Lagi-lagi, kata para ahli, Carl memang pengen ditangkap makanya dia membebaskan anak yang seharusnya bisa aja dia habisin, ya kan? Waktu Carl ditangkap, dia minta ada pengacara. Dan dia sewalah salah satu pengacara hebat yang dijanjikan oleh Carl. Kalau berhasil membebaskan dia, pengacara ini bakal dikasih perahu yacht yang dia curi tadi. Pengacara ini setuju dan hebatnya Carl beneran bisa bebas. Tapi waktu si pengacara mau balik nama kapal yacht yang mau dikasih ke dia, barulah si pengacara tahu kalau oh ternyata kapal itu kapal curian. Jadi pengacara ini sebenarnya nggak dapat bayaran sama sekali. Dia ditipu oleh si Carl. Perahu yacht tadi dibalikin lagi ke petinggi polisi tadi yang jadi korban. Si Carl balik ke New Havens, kembali merampok, memperkaos, dan menghabisi anak kecil. Waktu Carl lagi maling kantor pos, dia maling di kantor pos, Carl ketangkep. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun di penjara, tapi waktu dicek, polisi mulai curiga jangan-jangan ini bukan pertama kalinya Carl melakukan kejahatan. So, ketahuanlah bahwa di New Haven sebelumnya dia sudah pernah merampok. Jadi Carl dijatuhi hukuman 5 tahun lagi di penjara. Jadi totalnya ada 10 tahun. Lagi-lagi Carl dimasukkan ke salah satu penjara paling seram. Di penjara ini, tingkah Carl luar biasa. Mulai dari buat bom, berantem dengan narapidana lain, sampai hampir nih lawan dia tuh meninggal. Beberapa kali Carl juga berusaha lari, kabur, sudah diisolasi, dipakein jaket yang ketat itu loh, yang nggak bisa ngapa-ngapain sampai napas aja susah. Terus Carl juga sempat lari dan terjun dari lantai tinggi sampai kaki, panggul, dan bagian intimnya itu cedera. Banyaklah dramanya si Carl. Waktu itu dia berusia 33 tahun dan harus dioperasi karena badannya udah entah patah-patah semua kayaknya. Waktu Carl dikembalikan ke penjara, dia ketangkep ke Gap lagi memperkaos narapidana lain. Karena hukuman Carl semakin bertambah, Carl semakin benci dan semakin pengen balas dendam. Dia sempat bilang mau meracuni salah satu sumber air di kota itu biar satu kota keracunan. Serem banget ini orang. Tapi Carl menjalani masa hukumannya. Begitu Carl bebas, dia melakukan 6 perampokan, melakukan 2 pembunuhan lagi, tapi lagi-lagi kembali ditangkap waktu dia merampok radio dari klinik gigi. Merampok radio, teman-teman. Ini emang entah, kayaknya dia nggak bisa kalau nggak maling. Carl kembali ditangkap dan disiksa di basement penjara. Waktu itu pihak kepolisian sedang menginvestigasi 2 pembunuhan yang dilakukan oleh Carl. Dan mereka butuh pengakuan Carl secara langsung. Makanya Carl benar-benar disiksa sampai mau ngaku. Dan anehnya, di penjara ini, Carl berteman dengan salah satu sipir. Untuk pertama kalinya, lagi-lagi Carl punya teman. Carl bilang, satu-satunya orang di dunia ini yang gak bakal dia sakiti adalah si sipir penjara ini. Mereka mulai ngobrol, terus entah kenapa Carl bilang ke sipir penjara tadi, kasih aku pena dan surat, aku pengen menulis semua yang aku alami secara jujur. Dari sinilah Carl mengakui 2 pembunuhan yang dia lakukan, dan gak cuma itu aja, Carl juga nulis secara rinci pengalaman dia dari kecil sampai waktu itu. Dan dari sinilah cerita kita ini diambil dari cerita-cerita Carl. Meskipun ada banyak banget pihak yang berusaha untuk mengatakan bahwa Carl bohong, ya, tapi cerita ini benar-benar gak bisa ditampik. Waktu pengakuan Carl keluar, dilakukan investigasi dari sekolah reformasi, kejadian di penjara, semuanya benar. Carl nggak bohong.
Nah, berhubung Carl sudah mengakui kejahatannya, jadi Carl kembali dimasukkan ke penjara. Di penjara ini, Carl dipekerjakan di bagian laundry. Jadi ada sistem di mana para narapidana nantinya diberikan semacam koin atau uang. Nah, uang ini bisa dibelikan kebutuhan mereka di penjara, semacam kayak rokok atau pakaian. Pokoknya bisa jadi alat transaksi lah. Jadi, Carl bekerja dengan giat di tempat laundry di penjara. Tapi, ada satu sipir, satu penjaga yang benci banget dengan Carl. Dia berusaha untuk memastikan apapun yang dilakuin oleh Carl, ini pasti menyedihkan. Dia seneng banget mempersulit seluruh urusan Carl di penjara. Menurut Carl, padahal dia bener-bener kerja supaya bisa punya uang. Tapi, penjaga ini selalu nyari-nyari kesalahan biar Carl dijatuhi hukuman isolasi. Kalau diisolasi, Carl beneran nggak bisa kerja, nggak punya kehidupan lah. Makanya Carl selalu ngelihat penjaga ini dengan tatapan benci dan membunuh. Kapan aja orang ini bisa gua bunuh? Dan karena Carl sudah punya perasaan gak enak nih, dia berkali-kali minta ke penjaga, boleh nggak dia pindah aja tugasnya ke tempat lain, jangan di tempat laundry, soalnya dia nggak mau ketemu dengan penjaga tadi. Tapi oleh penjaga jahat ini, selalu permintaan Carl pindah dia batalin. Dia nggak pengen Carl keluar, dia pengen banget nih nyiksa Carl, dia seneng. Dan Carl nganggep ini sebagai tantangan. Oke, kalau kamu nggak mau ngelepasin aku, ya berarti kamu yang harus hilang. Entah gimana caranya, pelambing penjara itu ada semacam bar dari timah, dilepas oleh Carl dan dia selundupin. Waktu dia ketemu dengan penjaga jahat tadi, dari belakang, kepala si penjaga dia pukul pakai bar. Dia pukul berkali-kali sampai kepalanya udah nggak berbentuk lagi. Udah, tentu saja penjaganya meninggal. Dan karena Carl sudah menghabisi nyawa sipir di dalam penjara, Carl dijatuhi hukuman mati. Carl masih tuh surat-suratan dengan sipir yang jadi temen dia. Dia ceritain semuanya dan Carl bilang, suatu hari kayaknya aku pengen deh orang-orang tahu cerita hidupku yang aku tulis ke kamu. Makanya si sipir tadi punya ide untuk mengirim tulisan dan surat-surat Carl ke publikasi media untuk dibuat jadi buku. Waktu Carl dijatuhi hukuman mati, ada organisasi yang berusaha untuk membantu Carl biar dapat keringanan. Biar hukuman matinya ditangguhkan jadi hukuman seumur hidup. Temennya tadi juga berusaha untuk bantu, tapi Carl malah marah. Dia bilang, dia nggak mau bebas, dia nggak mau dihukum seumur hidup di penjara, dia pengen mati aja. Dia sampai marah-marah dan bilang, kenapa sih aku nggak boleh milih? Aku sendiri pengen hukuman mati. Kalian siapa? Kenapa kalian bela-belain aku? Aku nggak mau. Dan berdasarkan hasil investigasi polisi, dari semua surat yang dia tulis secara jujur, yang dia kirim ke temannya tadi, Carl mengaku dia punya setidak-tidaknya 23 korban dan telah melakukan pelecehan terhadap 1.000 orang lebih. Tapi setelah diinvestigasi oleh polisi, jumlah korban yang dihabisi oleh Carl ada 21 orang. Pada pagi hari di tanggal 5 September 1930, Carl dibawa ke tiang penggantungan di penjara. Dan waktu Algojo nanya, apakah ada kata-kata terakhir yang mau kamu ucapkan sebelum kamu meninggal? Carl jawab, iya, cepetan woi, matiin aku sekarang. Kalau kamu main-main, bisa aja nih 10 orang langsung kuhabisin sekarang juga. Itu kata-kata terakhirnya. Aduh, Carl. Begitu Carl meninggal, gak ada yang ngambil jenazahnya. Jadi, Carl hanya dikuburkan seadanya dan di batu nisannya ditulis nomor penjaranya, bukan namanya. Dan itulah akhir kehidupan Carl Panzram. Gimana pendapat kalian? Tolong tulis di kolom komentar bawah. Kalau kalian pengen baca secara rinci sumber video kita kali ini dari buku berjudul Butchering Humanity and Autography dan Carl Panzram, The Gruesome True Crime Story of the Savage Serial Killer. Tapi aku tidak terlalu merekomendasikan karena kalimatnya, kalau mental kalian lagi enggak baik-baik aja, jangan baca buku true crime. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Thank you so much untuk kalian semua yang sudah mendengarkan cerita-cerita aku sampai habis, terutama yang durasinya panjang. Semoga ada banyak pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, bukan glorifikasi kekerasannya, tapi pelajaran tentang mungkin bagaimana manusia bisa berubah dan tumbuh menjadi orang yang jahat karena pengaruh lingkungan dan juga hal-hal trauma yang mereka alami waktu masih kecil. Mudah-mudahan kita bisa mencegah hal-hal ini terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan ya nggak ada orang-orang terluka yang menjadi jahat seperti Carl lagi. I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.